Seorang ibu pergi ke kawasan pertokoan untuk membeli karpet. Ada satu karpet indah yang letaknya di bawah. Saat ibu itu membungkuk untuk menyentuh karpet, ia tidak mampu menahan kentutnya. Tut! Bunyilah untuk kedua kalinya saat ia sentuh karpet itu. Saat menoleh ke belakang, ternyata pemilik toko berada persis di belakangnya. Dengan malu dan grogi, ibu itu menanyakan harga karpet tersebut pada si pemilik toko. Pemilik toko itu pun menjawab dengan sedikit candaan sinis, baru pegang saja kau sudah terkentut-kentut, apalagi kalau kau tahu harganya, bisa mencret. Udin sakit mendadak karena kurang istirahat. Ia pun harus dirawat di rumah sakit. Udin ditempatkan dalam kamar yang berisi 2 pasien. Pasien di sebelahnya adalah seorang bule. Oleh karena tidak mengerti bahasa bule, Udin hanya berdiam dan tidak berani membuka pembicaraan. Suatu hari, si bule membuka percakapan. Australia, katanya. Indonesia, jawab Udin. Tommy, Sydney, lanjut si bule. Udin, Cilacap, sahut Udin. Kemudian si bule menyebutkan penyakit yang dideritanya. Cancer, ucapnya. Udin pun dengan bersemangat menjawab, Sagittarius. Saat Udin sedang memanjat pohon mangga tetangganya. Tiba-tiba ia ketahuan oleh yang punya. Woi, dasar anak bandel, ambil mangga tanpa permisi. Nanti saya bilangin sama bapak kamu baru tahu rasa. Sambil gugup Udin melihat ke atas dan berkata, ayah, kita ketahuan. Hari ini pertama kali Udin belajar mengaji. Sebagai awalan adalah belajar doa sehari-hari, yaitu doa sebelum makan. Lantas Udin berulang-ulang menghafalkan doa tersebut. Usai mengaji, Udin pun pulang. Rumah Udin cukup jauh dari tempat mengaji. Ini merupakan kali pertamanya berjalan sendiri melewati kebun di waktu petang. Perasaan Udin mulai tidak karuan. Sontak ia dikagetkan oleh bayangan putih di depannya. Ia bingung bukan kepalang. Tanpa pikir panjang Udin pun membacakan doa yang baru saja dihafalkannya tadi. Bayangan putih itu pun lari terbirit-birit seraya berkata, seumur-umur jadi hantu, baru kali ini mau dimakan sama anak kecil. Pada suatu pagi di sebuah komplek perumahan, lewatlah Udin si penjual daging. Seperti biasa, ia berteriak menjajakan dagangannya, daging! Daging! Seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit gigi merasa terganggu oleh teriakan itu. Ia pun mulai sewot. Hei tukang daging, gak usah kenceng teriaknya, gak punya otak ya? Wah kebetulan gak punya bu. Hari ini daging semua. Di sebuah lapangan, seorang guru melatih muridnya untuk persiapan lomba lari. Setiap 4 anak diuji teknik dan kecepatannya. Bersiap! 1, 2, 3, seru pelatih seraya meniup peluit. Ada satu anak yaitu Udin yang tidak berlari. Loh, kamu kenapa tidak ikut berlari Din? Tanya pelatih pada Udin. Lah, saya nomor 4 pak, sedangkan bapak tadi hanya meminta 1, 2, dan 3 untuk berlari. Udin dan Soimah istrinya menyetujui kode untuk digunakan di depan anak-anak mereka ketika mereka ingin berhubungan. Kodenya adalah menelepon. Suatu hari Udin meminta anaknya untuk memberitahu ibunya bahwa ayah ingin menelepon. Anak laki-laki itu kembali ke ayahnya, kata ibu teleponnya sedang rusak. Kemudian ayahnya meminta anak tersebut untuk memberitahu ibunya bahwa ayah akan pergi keluar untuk menelepon. Anak laki-laki itu kembali, kata ibu, jika ayah melakukannya, ibu akan membuka wartel di rumah. Suatu hari di persidangan, jadi biar saya luruskan, kata jaksa kepada terdakwa, Anda pulang kerja lebih awal dan menemukan istri Anda di tempat tidur dengan pria lain. Benar, kata terdakwa. Kemudian, lanjut jaksa, Anda mengeluarkan pistol dan menembak istri Anda, membunuhnya. Benar, kata terdakwa. Lalu pertanyaan saya kepada Anda adalah, mengapa Anda menembak istri Anda dan bukan kekasihnya? Tanya jaksa. Saya berpikir bahwa hal itu lebih mudah daripada menembak pria yang berbeda setiap hari. Seorang biarawan menawarkan tumpangan kepada seorang biarawati.
Biarawati itu masuk mobil dan menyilangkan kakinya, memaksa gaunnya untuk memperlihatkan pahanya. Setelah mengendalikan mobil, dia diam-diam menyelipkan tangannya ke atas kaki Biarawati. Biarawati itu berkata, "Saudaraku, ingat ayat 129?" Biarawan itu melepaskan tangannya. Tapi, saat mengganti persneling, dia membiarkan tangannya meluncur ke atas kakinya lagi. Biarawati itu sekali lagi berkata, "Saudaraku, ingat ayat 129?" Biarawan itu meminta maaf, "Maaf saudariku, saya sungguh lemah iman." Sesampainya di tempat tujuan, Biarawati itu menghela nafas berat dan keluar dari mobil. Setibanya di biaranya, biarawan itu bergegas mencari ayat 129. Dikatakan, "Pergilah dan carilah lebih jauh ke atas, kamu akan menemukan kebahagiaan." Udin kecil menangkap orang tuanya sedang begituan. Dia berkata, "Hei ayah, apa yang kalian lakukan?" Ayahnya berkata, "Ayah sedang mengisi tangki bensin ibumu." Udin pun dengan polos berkata, "Oh ya? Sudah habis lagi bensinnya, Om Karjo tetangga sebelah kita sudah mengisinya pagi tadi padahal." Ketika Udin dan Soimah sedang keluar jalan-jalan, mereka berpapasan dengan seorang gadis muda yang berparas sangat cantik. Si Udin pun menatap gadis cantik itu dari atas sampai bawah tanpa sadar jika sedang bersama dengan pacarnya Soimah. Saat ia sadar kembali, ia menemukan Soimah sedang memandangnya dengan sikap dingin. Otaknya berputar dengan cepat, ia dengan tenang berkata kepada Soimah, "Apakah kamu telah melihat wanita muda yang barusan lewat itu?" "Begitu lama ia telah kuamat-amati, aku tidak juga menemukan hal yang bisa menandingi dirimu sayang." Seorang sopir angkot dengan susah payah menunggu mengumpulkan penumpang di terminal sampai penuh. Ketika hendak berangkat, tiba-tiba perutnya terasa mulas dan ingin buang air besar. Namun ia khawatir jika tidak segera berangkat, para penumpang itu akan keluar dan mencari kendaraan lain. Untuk itu, dia menahan diri dan tetap berangkat. Di dalam perjalanan, ketika ia hendak kentut, sopir itu menutupinya dengan kentut sambil membunyikan klakson. Setelah beberapa kali membunyikan klakson selama di perjalanan, akhirnya Udin, penumpang yang duduk di belakang Pak sopir itu berkata, "Pak, jangan menekan klakson lagi, karena setiap kali klakson kamu tekan, di dalam angkot bau kentut." Seorang guru bahasa Indonesia meminta kepada muridnya Udin untuk membuat contoh kalimat sempurna yang di dalamnya terdapat kata bayi. Udin pun dengan semangat menjawab, "Saudara perempuanku telah menikah kemarin." "Mana kata bayinya Udin?" "Bayinya akan muncul setelah 9 bulan lagi kira-kira Pak." Suatu pagi di sekolah Bu Guru berkata, "Anak-anak, kita latihan soal matematika ya." Murid pun dengan kompak menjawab, "Iya Bu." "Jika tante kalian memberi 2 permen kepada kalian, kemudian ditambah lagi dengan 5 permen, ditambah lagi 10 permen, ditambah lagi 25 permen, maka jawabannya adalah..." Murid pun menjawab dengan semangat, "Terima kasih Tante." Udin adalah anak seorang pejabat negara yang bertugas dalam bidang keuangan. Kebetulan, Udin pun merupakan bendahara di sekolahnya. Suatu hari, ia ketahuan menggunakan uang kelas itu untuk keperluan pribadi. Dipanggillah ia ke ruang guru. "Mengapa kau gunakan uang itu untuk kepentinganmu sendiri? Padahal itu kan uang milik temanmu, apakah kau sedang terdesak?" "Tidak Bu," jawab Udin. "Lalu mengapa? Cepat katakan. Jika tidak, akan saya laporkan kepada ayahmu." "Laporin aja Bu. Toh ayah saya yang mengajarkannya kepada saya." Sepulang kerja Udin bercerita pada istrinya, "Puasa hari ini tuh banyak banget godaannya ya Mi." "Masa sih Pi? Apa aja tuh Pi godaannya?" "Tadi ada cewek cantik dan seksi kena tilang, katanya takut pulang sendiri ntar dimarahin orang tuanya, terus papi antarlah Mi pakai motor, dia meluk tapi tangannya papi singkirkan karena papi masih ingat kalau lagi puasa. Alhamdulillah. Sampai rumahnya papi dibikinin minum tapi papi tolak soalnya kan masih puasa. Ah so sweet papi. Ternyata rumahnya lagi kosong Mi, karena ortunya lagi pergi. Tiba-tiba papi diseret ke kamarnya Mi. Apa? Tapi papi masih ingat kalau puasa kan Pi?
Kebetulan beduk buka puasa udah bunyi, alhamdulillah ya Mi, papi ingat pesan mami, berbukalah dengan yang manis.